Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta seminar online training Fakultas Ekonomi Bisnis Telkom University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, kita akan mengadakan online seminar training. Dengan demikian, bagi Bapak Ali Reza, gimana Pak? Sudah ready? Sudah Pak Rafki. Oke. Baiklah, saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ali Reza selaku narasumber di sesi pagi ini, serta yang terhormat Bapak dan Ibu dan beserta peserta seminar online di pagi hari ini. Kita panjatkan puji dan syukur berkat rahmat dan ridhonya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama dalam menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini. Seminar online kali ini mengusung tema yaitu Integrating Corporate Social Responsibility with Business Strategy. Sebelum kita memasuki agenda selanjutnya, mari kita dengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajin asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua
laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke, setelah kita menyanyikan maupun mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan ini, maka kami mohon para peserta menyalakan kamera Zoom-nya untuk foto bersama. Silakan Pak Irwan. Pak Irwan, gimana? Sudah? Oke. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber di pagi hari ini. Saya persilakan Pak Riza, waktu pemaparannya lebih kurang 40 menit. Adapun waktu pemaparan, apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui fitur chat. Kepada Pak Riza, waktu dan room-nya dipersilakan. Mangga Pak Riza. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rafki. Ya. Jadi saya izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, terlihat? Sudah ya? Oke, jadi terima kasih banyak. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selamat pagi bagi Bapak Ibu dosen yang berkenan untuk hadir pada online seminar pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman mahasiswa yang juga menyempatkan waktu untuk menghadiri online seminar pada pagi hari ini. Jadi pada online seminar pada pagi hari ini, jadi saya akan mencoba untuk sedikit sharing di sini. Kemudian saya juga akan mencoba untuk menghubungkan antara CSR itu sendiri dengan business strategy. Jadi untuk pemaparan saya pagi hari ini, jadi akan berjudul terkait integrating corporate social responsibility with business strategy.
Oke. Nah, ini adalah outline, presentasi outline. Jadi apa saja yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama terkait CSR itu sendiri. Kemudian baru akan kita lanjutkan. Saya nanti akan sedikit mengajukan pertanyaan di sini. Apakah kita ini percaya terhadap CSR? Kemudian untuk yang ketiga nanti akan ada pros and cons. Jadi termasuk ada pro dan kontra terkait CSR itu sendiri. Kemudian berikutnya nanti kita akan melanjutkan ada sharing session di situ tentunya. Nanti sebelum sharing session, sorry. Oh, ada yang keempat, ini ada yang terlewat ya. Pokoknya pasti nanti akan ada pro and cons, kemudian ada selanjutnya nanti akan ada sharing session. Sharing session ini jadi ada pengalaman saya. Saya 2 kali saya terlibat secara langsung terkait pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh 2 perusahaan di sini. Kemudian nanti kita juga mendiskusikan terkait government dan juga corporate responsibility. Kemudian yang ketujuh ini adalah kayak bahasan inti kita nanti terkait bagaimana CSR itu digunakan sebagai pilih strategi. Kemudian untuk yang terakhir nanti ada penutup, tapi sebelumnya nanti saya juga akan mengajukan kembali pertanyaan, apakah kita masih percaya terkait CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, mungkin saya akan mencoba kayak bercerita sedikit sebenarnya terkait CSR itu sendiri. Jadi semester yang lalu itu menjadi semester pertama saya mengajar di Telkom University. Ketika saya mengajar satu mata kuliah begitu, ada salah satu mahasiswa yang bertanya ke saya terkait CSR itu sendiri. Saya lupa persis pertanyaannya itu akan seperti apa, tapi yang pasti dia itu bertanya terkait CSR dan struktur kepemilikan seperti itu. Kemudian dia bertanya bagaimana sebenarnya pengaruh struktur kepemilikan dan juga CSR. Kemudian itu sebenarnya membuat saya tertarik sebenarnya. Kemudian saya juga bertanya kepada mahasiswa itu. Jadi sebenarnya CSR itu apa? Saya bertanya ke mahasiswa itu, kemudian mahasiswa yang bersangkutan dia menjawab bahwa CSR itu merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Dan yang menarik sebenarnya dari jawaban mahasiswa itu, bahwa yang disampaikan oleh mahasiswa itu sama persis dengan pemahaman saya itu ketika saya dulu kuliah S1. Jadi bayangkan saja, saya kuliah S1 udah cukup lama, jadi udah 10 tahun lebih, dan jawaban mahasiswa itu juga sama. Jadi itu kesimpulan pribadi saya bahwa pemahaman mahasiswa terkait CSR, jadi saat ini dan juga ketika saya kuliah dulu itu sama, jadi nggak ada perbedaan. Bahkan penggunaan katanya itu juga sama persis. Dan dari jawaban mahasiswa itu, kemudian saya juga kembali bertanya lagi kepada mahasiswa, mengapa perusahaan harus bertanggung jawab? Karena dia mengatakan terkait CSR itu bahwa CSR itu merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Kemudian saya bertanya kembali, mengapa perusahaan harus bertanggung jawab? Kemudian saya juga menyusul dengan pertanyaan yang kedua, salah apa mereka sampai harus bertanggung jawab? Karena ketika kita mendengar kata bertanggung jawab, itu rasanya kok pasti ada yang salah nih sampai pada akhirnya perusahaan itu harus bertanggung jawab. Dan mahasiswa yang bersangkutan pun juga diam sebenarnya ketika saya mengajukan 2 pertanyaan ini. Itu. Kemudian kayaknya menarik ini kalau saya coba berbagi di sini, berbagi pengalaman saya ketika saya terlibat secara langsung terkait pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh 2 perusahaan. Nah, kemudian kita langsung mulai kepada topik yang berikutnya sini terkait do you believe in CSR. Jadi mengapa sih sebenarnya CSR itu dianggap sebagai main issue dalam dunia accounting di sini? Karena sebenarnya banyak orang situ meyakini bahwa perusahaan itu perlu loh, dia itu harus katakanlah nggak hanya berpikir tentang profit saja, nggak hanya berpikir tentang uang saja, tetapi dia itu juga perlu untuk concern terhadap katakanlah lingkungannya, terhadap masyarakat, terhadap lingkungan sosial dan sebagainya. Dan yang menarik di sini pada tahun 2018 itu sendiri, jadi nilai atas CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu 1,5 triliun dolar. Jadi nilainya itu pun cukup fantastis di sini. Bahkan nilainya ini mencakup 8% dari total GDP yang ada di dunia. Jadi setidaknya para pelaku usaha, para perusahaan di sini yang ada di dunia, mereka itu terlibat secara langsung sebenarnya untuk mengatasi katakanlah tadi kemiskinan. Karena tadi CSR kan programnya kan ada di sosial, ada lingkungan dan sebagainya. Jadi setidaknya banyak perusahaan di dunia mereka juga concern loh terhadap tadi masalah-masalah sosial, termasuk di dalamnya kemiskinan, kemudian pendidikan dan juga kesehatan di situ. Nah, kemudian alasan kedua, ini saya coba menerka di sini bagi orang-orang yang percaya dengan CSR, tadi selain impact-nya cukup luar biasa, atau cost-nya, atau juga value-nya cukup luar biasa, mereka yang percaya CSR itu mungkin dapat dijelaskan dengan triple bottom line approach di sini. Bahwa sebenarnya perusahaan itu nggak hanya concern terhadap profit, tetapi perusahaan itu juga harus concern terhadap planet, kemudian perusahaan itu juga harus concern terhadap isu-isu sosial di situ. Kemudian hingga adanya stakeholders theory.
Jadi saya rasa ini alasan bagi mereka yang percaya dengan CSR. Bagi teman-teman mahasiswa juga tahu dengan baik sebenarnya kalau stakeholder theory itu secara sederhana dapat diartikan bahwa perusahaan itu nggak bisa dia hanya fokus ataupun juga concern terhadap kepentingan katakanlah si pemegang saham, tetapi mereka juga perlu untuk melihat katakanlah bagaimana sebenarnya perusahaan itu juga bermanfaat bagi para stakeholders yang lain. Di situ ada investor, kemudian ada masyarakat, kreditor, dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah dua alasan utama bagi mereka yang percaya terhadap CSR itu sendiri. Sebenarnya nggak ada masalah ya bagi mereka yang percaya. Oke. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa CSR itu juga punya pro dan cons. Jadi spiritnya itu bagus sebenarnya kalau kita ngomongin CSR. Ya kan? Kalau kita ngomongin CSR itu spiritnya bagus. Karena sebenarnya perusahaan itu ya bagus loh kalau dia tuh nggak hanya fokus terhadap keuntungan, dia juga perlu peduli terhadap masyarakatnya, dia juga perlu peduli terhadap lingkungan sekitar, dan dia banyak peduli katakanlah terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi ada pro dan cons di sini. Jadi kalau untuk pro dan cons di sini diawali dari Edward Freeman. Ini adalah si bapak stakeholder theory sendiri. Jadi ini adalah bapak stakeholder theory. Ini merupakan salah satu tokoh yang mereka itu mencetuskan bahwa perusahaan itu emang harus dia untuk peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi nggak harus melulu terkait bagaimana si perusahaan itu mampu untuk menghasilkan profit yang maksimal. Tapi dia juga sekali lagi dia harus fokus terhadap katakanlah lingkungan sekitarnya. Nah, ini ada pihak yang kontra di sini. Ada pihak yang nggak setuju bahwa sebenarnya CSR itu murni di sini. Jadi ini ada Ainal Karnani, ini adalah profesor dari Michigan University. Dia mengatakan bahwa sebenarnya perusahaan itu cukup sulit sebenarnya alasan kita menerima bahwa perusahaan itu akan concern terhadap isu-isu sosial. Karena sebenarnya namanya perusahaan itu dia itu menganut prinsip kapitalisme sebenarnya. Jadi kita percaya atau enggak yang namanya ketika kita akan membangun sebuah perusahaan, maka tujuan utama perusahaan itu adalah profit ya. Jadi nggak mungkin kita membangun sebuah perusahaan maka dia akan berfokus bahwa oke deh saya mendirikan perusahaan, kemudian tujuan utama saya tadi untuk mengentaskan kemiskinan, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan, itu nggak mungkin. Karena tujuan perusahaan dibangun itu adalah tadi untuk meningkatkan katakanlah value bagi para pemegang saham di situ. Jadi ini ada dua pihak di sini yang saling bertolak belakang dalam mereka melihat CSR itu sendiri. Nah, kemudian behind the reason of CSR. Tadi sudah saya sampaikan tadi mulai dari pro dan cons, kemudian berikutnya terkait sebenarnya apa sih alasan perusahaan itu melaksanakan CSR. Nah, ini akan saya awali dari pepatah. Jadi dalamnya lautan bisa diukur, kemudian dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Saya rasa teman-teman di sini sudah familiar dengan pepatah yang ini. Jadi maksud dari pepatah ini ya kita ini lebih mudah untuk mengetahui isi lautan gitu ya daripada kita mengetahui isi hati yang ada di manusia. Kita nggak pernah tahu nih sebenarnya manusia itu punya motif apa. Kalau individu aja kita sulit untuk mengukur motifnya, lalu bagaimana dengan perusahaan? Jadi sebenarnya cukup sulit sebenarnya kalau kita mau melihat motifnya itu apa sih CSR itu sendiri. Apakah benar perusahaan itu akan pure dia melaksanakan program-program CSR-nya itu tulus katakanlah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan lain sebagainya. Tapi kalaupun dipaksa begitu kan ya, kalau misalkan saya harus dipaksa, pasti ada tuh yang alasannya. Maka saya akan menjawab bahwa alasan perusahaan melaksanakan CSR itu karena adanya market pressure di situ. Market pressure termasuk di dalamnya adalah ada investor pressure di situ. Contohnya kan seperti ini. Jadi dulu pada tahun 2000-an gitu ya, yang dimaksud dengan market pressure kan seperti ini. Jadi pada tahun 2000-an, jadi ketika teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah melihat laporan keuangan perusahaan. Jadi laporan keuangan perusahaan itu biasanya cuma berjumlah 40 sampai 50 halaman. Jadi nggak sebanyak sekarang ini. Kalau sekarang ini jumlah halaman laporan keuangan itu bisa sampai 100, bisa sampai 120 dan sebagainya. Bahkan informasinya pun cenderung complicated gitu. Nah, mengapa itu terjadi? Itu terjadi tentu karena ada paksaan dari para investor. Jadi investor meyakini bahwa sebenarnya informasi yang disampaikan oleh perusahaan, katakanlah kalau kita mengambil tadi contohnya pada tahun 2000-an, itu berasa sedikit sekali tuh. Jadi investor itu merasa perlu dong kamu untuk menyampaikan informasi lebih banyak di situ. Informasi yang kamu sampaikan itu masih terlalu sedikit bagi saya. Saya nggak perlu paham di situ. Sehingga dengan adanya investor itu maka mendorong perusahaan itu untuk menyampaikan lebih banyak informasi dalam laporan keuangannya. Sehingga make sense laporan keuangan pada saat ini itu jumlahnya itu pasti jauh lebih banyak dibandingkan dengan laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian juga adanya tadi ada investor pressure di sini juga terkait misalkan si investor juga mendorong perusahaan juga tadi biar nggak harus concern terhadap profit nggak melulu mikirin terkait profit.
dia berharap bahwa investor juga perlu loh dia concern terhadap lingkungannya, kemudian dia juga concern terhadap sosial dan sebagainya. Bahkan kita juga mengenal ada yang namanya green investment di sini atau investasi hijau. Jadi diharapkan ya tadi si perusahaan itu juga perlu katakanlah untuk melakukan kegiatan operasionalnya itu yang tidak harmful activities lah. Jadi ibarat kata ya dia melakukan aktivitas operasional itu yang benar-benar baik untuk lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya saya akan sharing session. Jadi ini pengalaman saya pernah sebenarnya 3 kali ya saya terlibat pelaksanaan CSR, tapi 2 ini yang secara langsung. Tapi yang 1 itu nggak secara langsung. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana program CSR ini dilakukan oleh 2 perusahaan. Yang pertama itu di Aceh, yang kedua itu di Banten. Nah, ini adalah program CSR yang dilakukan oleh PT ABC, TBK ini di Aceh. Jadi perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang terbesar di Indonesia. Kemudian untuk CSR yang dilakukan di situ adalah pembangunan rumah sakit dan juga mengurangi pengangguran. Kemudian impact-nya apa? Impact-nya itu kalau bisa saya gambarkan secara ekstrim, itu gunung itu dibelah. Jadi itu emang cukup pengalaman saya, itu emang impact-nya terhadap lingkungan itu emang sangat dahsyat ya, sangat fantastis ya. Bayangkan saja ketika gunung yang segede itu dibelah, kemudian di belakang gunung itu dibuat area pertambangan. Bahkan dari lokasi pertambangan sampai ke jalan raya, kita harus mengendarai sebuah mobil, itu memerlukan waktu lebih dari 1 jam. Jadi cukup jauh di situ. Nah, jadi kalau kita jadi pengalaman saya ketika saya mengambil CSR dilakukan oleh PT ABC ini, jadi PT ABC ini dia itu membangun sebuah rumah sakit. Jadi dia membangun sebuah rumah sakit, kemudian rumah sakit kelas A yang ada di salah satu kota di Aceh di situ. Dan rumah sakit itu nggak pernah dimiliki, rumah sakit kelas A itu nggak pernah dimiliki warga setempat, di warga yang ada di kota itu. Jadi ketika warga memerlukan perawatan medis yang lebih lanjut begitu, maka pilihannya itu cuma 2. Dibiarkan sakit atau dibawa di ibu kota. Sedangkan jarak dari kota tersebut ke ibu kota itu memerlukan waktu 6 jam. Jadi bisa dipahamin ya. Jadi si perusahaan ini dia membangun rumah sakit kelas A karena sebelumnya rumah sakit yang ada di daerah itu nggak ada yang kelas A. Rata-rata cuma kelas B, kelas C. Dan kita tahu yang kelas A itu pasti fasilitas kesehatannya pasti jauh lebih baik. Jadi katakanlah ada warga di situ yang memerlukan perawatan kesehatan yang lebih lanjut dengan membutuhkan katakanlah fasilitas kesehatan yang jauh lebih baik, maka nggak ada pilihan yang lain. Dia tentu harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik. Nah, sebelum adanya rumah sakit itu, ketika warga di situ harus dirujuk, ya dia memerlukan waktu 6 jam. Nah, kemudian datanglah si perusahaan ini, kemudian perusahaan ini dia membangun rumah sakit kelas A di daerah itu. Nah, kemudian karena tingginya pengangguran di daerah situ, kemudian CSR yang dilakukan juga, yang mereka berupaya untuk mengurangi pengangguran di situ. Mengurangi pengangguran dengan melibatkan, waktu itu 60% pekerja pertambangan di situ itu melibatkan warga lokal di situ. Jadi itu positifnya ya, itu positif yang dilakukan oleh perusahaan di situ. Tetapi dampaknya itu tadi. Jadi dampak terhadap dunia lingkungan itu sangat ekstrim ya. Jadi gunung dibelah di situ. Ini yang pertama, kasus yang bisa saya ceritakan. Nah, kemudian di sini ada yang lain, ini ada PT JKL, ini ada di Banten. Jadi perusahaan ini, perusahaan yang bisa saya katakan, ini perusahaan yang memiliki tekanan politik di sini dengan salah satu pejabat nomor 1 yang ada di Banten. Kemudian CSR yang dilakukan di sini adalah penyediaan listrik, pengaspalan, dan juga pelebaran jalan. Kemudian impact yang diberikan, ini nggak sebesar dengan impact yang dilakukan oleh PT ABC di Aceh tadi. Jadi kalau PT ABC di Aceh itu, tadi kalau saya bisa menggambarkan secara ekstrim itu gunung itu dibelah, kalau ini cukup bukit yang dibelah. Jadi emang skala kerusakan terhadap lingkungannya itu nggak sebesar yang di Aceh, tetapi ya kalau bukit dibelah itu ya lumayan merusak sebenarnya. Nah, sekali lagi, untuk CSR yang mereka lakukan itu adalah penyediaan listrik, dan ketika saya ke sana, jadi bayangkan saja, jadi kita selalu dicekokin lah ya. Jadi kalau di Jawa itu sebenarnya seluruh penduduk kita yang ada di Pulau Jawa itu 100% itu mendapatkan akses listrik. Padahal sebenarnya enggak. Jadi bahkan di Pulau Jawa, khususnya di Banten situ, cuma 2-3 jam dari ibu kota Jakarta, itu masih ada loh daerah-daerah yang sebenarnya mereka tuh nggak mendapatkan akses listrik. Bahkan mereka tuh masih menggunakan lilin, masih menggunakan api, pokoknya begitu. Pokoknya listrik itu belum masuk desa. Jadi kita nggak perlu ke Kalimantan, kita nggak perlu ke Sulawesi, kita nggak perlu ke Papua untuk menemukan daerah-daerah yang nggak mendapatkan akses listrik di situ. Kita bisa datang ke daerah Banten, pelosok Banten di situ,
Nanti kita akan menemukan di situ daerah-daerah yang mereka tuh nggak punya akses listrik. Nah, dengan adanya tadi, ini sama, jadi mereka juga membangun pertambangan di situ. Dia tuh memberikan listrik kepada warga daerah situ. Mereka memberikan akses listrik, kemudian jalan itu mereka aspal, kemudian mereka juga melakukan pelebaran jalan di situ. Tentu siapa sih yang nggak mau seperti itu? Si warga itu pasti akan menerima dong ya, ketika ada salah satu perusahaan, dia mau loh mereka itu menyediakan listrik, melakukan pengaspalan jalan, dan juga pelebaran jalan. Hal yang sama seperti yang di Aceh tadi. Ketika salah satu perusahaan dia membangun rumah sakit, tentu warga akan sangat senang di situ. Warga berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan. Meskipun pada akhirnya mereka harus rela di situ, mereka harus rela gunung dan juga bukitnya itu dibelah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan terkait tadi bagaimana saya menghandle CSR dua perusahaan ini. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan adalah terkait government dan juga corporate responsibility. Kalau tadi saya mengatakan bahwa CSR itu emang erat hubungannya dengan isu-isu sosial maupun isu-isu lingkungan, maka pertanyaan yang pertama adalah siapa sih yang sebenarnya berhak untuk mengatasi rendahnya kesejahteraan masyarakat hingga buruknya kualitas fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Sebenarnya itu tugas siapa sebenarnya yang katakanlah yang memiliki hak untuk mengatasi itu semua. Kalau kita, gitu ya, kalau bagi kita yang terlalu nasionalis, mungkin kita akan mengatakan bahwa itu adalah tugas seluruh masyarakat Indonesia. Ya kan, pasti kita sering kan ya ditanyain begitu. Kemudian ini tugas siapa sebenarnya? Pasti kita akan menjawab, ya itu tuh harusnya tugas seluruh masyarakat Indonesia untuk katakanlah berpartisipasi aktif untuk mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Maka saya akan mengajukan lagi pertanyaan berikutnya, yakin itu tugas kita. Karena biasanya ketika kita berasa ngomong seperti ini karena kita nggak punya perusahaan sebenarnya. Tapi kalau kita yang punya perusahaan, apakah iya kita mau kadang-kadang untuk ngurusin hal-hal seperti ini? Hal ini pernah ya saya tanyakan juga kepada para mahasiswa. Ketika dia bertanya terkait CSR, kemudian saya bertanya berapa pertanyaan, sampai pada akhirnya bertanya, itu tugas siapa sebenarnya? Dia mengatakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian saya yakin, kalau Mas punya perusahaan, gitu kan, Mas mau ngurusin seperti ini. Apa jangan-jangan ini harusnya tugas pemerintah? Toh kita juga sudah membayar pajak. Ya. Kita secara tidak langsung kita sudah coba untuk mengurangi kemiskinan. Sebenarnya tugas siapa sih ini? Nah, kemudian berikutnya, di negara berkembang sebenarnya masih perusahaan dengan hubungan istimewa itu antara perusahaan dengan pemerintah. Jadi kita itu di negara berkembang termasuk di Indonesia di sini itu memang sebenarnya kita ini emang kental sebenarnya perusahaan-perusahaan di kita itu kental memiliki special relationship dengan pemerintah. Nah, special relationship ini dampaknya seperti apa sih? Dampaknya itu tadi, jadi ada katakanlah seperti give and take begitu ya. Jadi pemerintah itu katakanlah memberi beragam fasilitas kepada perusahaan, tetapi di sisi lain pemerintah juga ingin mengambil sesuatu dari perusahaan. Jadi lebih spesifik akan seperti ini. Jadi pemerintah akan berharap bahwa oke deh, kamu harus melakukan CSR. Karena dengan melakukan CSR yang kamu lakukan, maka secara nggak langsung kamu bisa nih ikut terlibat untuk mengatasi semua masalah sosial yang dihadapi oleh negara di sini. Kemudian nanti apapun yang kamu lakukan, bukan apapun yang kamu lakukan, tapi pemerintah, kami akan memberikan beragam fasilitas bagi kamu. Jadi kalaupun kamu ada masalah, nanti kami akan memberikan solusi. Kalaupun kamu ada masalah, katakanlah yang dalam tanda kutip ya bersinggungan dengan hukum, kalau bisa kami backup. Contohnya apa? Saya akan memberikan contoh seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang aware di sini terkait kasus pulau reklamasi yang ada di Jakarta. Jadi kasus pulau reklamasi ini sedikit ramai ya, itu pada tahun 2018-2019 kalau tidak salah. Kemudian kasus pulau reklamasi ini melibatkan salah satu perusahaan pertambangan, bukan perusahaan pertambangan, maaf, ini salah satu perusahaan konstruksi, melibatkan salah satu perusahaan konstruksi. Jadi kasusnya itu cenderung mandek ya. Jadi ramainya itu ketika gubernur dia menghentikan proses pembangunan pulau reklamasi. Tapi siapa yang menjadi tersangka di situ sebenarnya cenderung mandek di situ. Jadi sempat dibawa ke KPK, sempat dibawa ke kepolisian, tapi sudah selesai. Habis itu kita nggak pernah tahu lagi nih kelanjutannya seperti apa. Nah, sempat ditelisik gitu kan ya. Jadi mengapa itu terjadi? Karena sebenarnya itu terjadi karena pembangunan proyek reklamasi itu melibatkan salah satu perusahaan konstruksi, yang mana si perusahaan konstruksi itu merupakan perusahaan yang paling getol itu melaksanakan program CSR. Dan bahkan si perusahaan konstruksi ini dia itu paling senang, bukan paling senang sebenarnya, jadi paling
sering dia membantu pihak-pihak kepolisian. Dalam artian ketika si pihak kepolisian ini dia membutuhkan lahan untuk, bukan lahan sebenarnya, mungkin membutuhkan katakanlah jadi si perusahaan ini dia membangun katakanlah gedung parkir untuk pihak kepolisian, kemudian membangun katakanlah mes untuk kepolisian dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa jadi gara-gara ini sebenarnya nggak ada nih pejabat dari perusahaan ini yang dihukum. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tetapi kita bisa melihat bahwa mungkin saja karena adanya special relationship yang dimiliki oleh perusahaan dan juga pemerintah itu menjadikan banyak sekali sebenarnya kasus-kasus yang terjadi seperti yang tadi saya berikan contoh itu cenderung mandek di situ. Nah, kemudian berikutnya adalah different subject dan juga different approach. Jadi ini yang menurut saya paling menarik sebenarnya. Kalau tadi ini sebenarnya sedikit sebenarnya, tapi sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Jadi karena tadi saya mengatakan bahwa ada yang namanya government dan juga ada yang namanya corporate social responsibility. Dan kalau mau saya lebih panjangkan lagi sebenarnya government responsibility versus corporate responsibility. Jadi pemerintah itu punya tanggung jawab dan juga si perusahaan itu punya tanggung jawab. Sebenarnya cara kerjanya itu relatif sama. Jadi maksud saya akan seperti ini. Jadi si pemerintah dia sebagai pihak yang lain dan juga perusahaan dia sebagai pihak yang lain. Jadi different object dan juga different approach. Nah, approach di sini adalah bagaimana sebenarnya si pemerintah dan juga si perusahaan dia dia berarti untuk memuluskan itu tujuan-tujuannya. Jadi karena saya berpendapat bahwa CSR itu nggak murni sebenarnya melulu terkait aktivitas sosial, tapi pasti disisipi dengan katakanlah tujuan-tujuan tertentu, maka pendekatan yang dilakukan oleh government dan juga corporate itu sedikit berbeda. Jadi contohnya kan seperti ini. Jadi kalau misalkan si pemerintah, kita tahulah, jadi pemerintah tuh misalkan dia punya rencana untuk katakanlah melakukan relokasi pasar, gitu kan ya, melakukan relokasi pasar, mungkin tujuannya bagus, dia melakukan relokasi pasar, kemudian katakanlah biar memberikan fasilitas lebih baik kepada para pedagang dan sebagainya. Tetapi pendekatannya saja berbeda. Jadi biasanya kalau kita ngomongin pemerintah, pendekatannya mengerahkan alat-alat berat, kemudian mengerahkan tadi aparat keamanan dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan perusahaan enggak. Jadi kalau perusahaan itu dia biasa lebih smooth ya, proses pendekatannya itu biasa lebih halus ya. Enggak seperti pemerintah. Padahal kan seharusnya kan kita ini harusnya lebih banyak berterima kasih kepada pemerintah daripada berterima kasih kepada perusahaan. Betul kan? Karena semenjak kita lahir sampai kita mati, karena kita tuh nggak bisa lepas sebenarnya dari pengaruh pemerintah. Tetapi kita bisa lepas dari pengaruh perusahaan. Tapi kenyataannya kan enggak. Tapi pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dan juga pendekatan yang digunakan oleh si perusahaan itu pasti berbeda. Dan kemudian impact-nya yang diberikan itu pasti juga akan berbeda. Jadi berapa banyak sebenarnya kita mendengar cerita ketika pemerintah dia melakukan katakanlah tadi dalam tanda kutip ya program-program sosial yang melibatkan banyak masyarakat itu pasti sering sekali itu pasti bersentuhan ya dalam artian ya pasti akan ada konflik di situ antara masyarakat dan juga pemerintah. Mindahin pasar aja pasti ada bentrok di situ, pasti ada bacok-bacokan lah, ada ribut-ribut dan segala macam. Tapi kalau tadi perusahaan itu kita nggak pernah, hampir jarang kita mendengar seperti itu. Bahkan saya juga sangat yakin ketika tadi saya berikan contoh yang ada di Aceh dan juga di Banten, saya yakin nih teman-teman di sini mungkin jarang atau mungkin nggak pernah mendengar konflik yang terjadi di daerah itu. Ya kan? Jadi biasanya kan orang menolak kan ya ketika daerahnya itu dibangun macam-macam, tapi kenyataannya enggak. Kita nggak pernah mendengar. Tapi kalau pemerintah dia bangun pasar, beritanya kemana-mana itu. Pasti ada yang ribut lah, ada yang berantem dan sebagainya. Jadi itu sekali lagi, jadi government dan juga corporate, dia sebenarnya dua subjek yang berbeda. Kemudian dia menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Goals-nya itu sama sebenarnya. Dia ingin berencana untuk melakukan ataupun memuluskan segala sesuatu. Nah, kemudian CSR as a business strategy. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya CSR ini ya emang business strategy. Jadi saya melihat bahwa CSR ini nggak murni sebenarnya. Bagi saya ya, karena tadi pengalaman saya menghandle perusahaan yang terlibat dalam melaksanakan CSR, maka saya bisa mengatakan bahwa sulit sebenarnya bagi saya untuk menerima bahwa perusahaan itu memang pure dia melakukan program CSR. Jadi karena pada dasarnya perusahaan itu berbeda dengan NPO atau non-profit organization. Kalau kita ngomongin yayasan, gitu kan ya, kita ngomongin ormas itu make sense ketika mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Karena memang pada dasarnya mereka dibentuk untuk itu. Mereka nggak pernah berharap dengan adanya profit. Tetapi kalau perusahaan nggak. Perusahaan itu percaya atau enggak karena dia itu pasti menganut paham kapitalis.
Ya, karena memang tujuan mereka dibentuk itu ya untuk menghasilkan laba. Dia nggak ada urusan katakanlah dengan adanya kemiskinan, dia nggak pernah ada urusan katakanlah dengan tingginya tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Dan hal ini sebenarnya pernah saya konfrontir dengan salah satu komisaris begitu, yang perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan. Waktu itu saya bertanya apakah sebenarnya perusahaan itu benar-benar peduli dengan CSR, atau jangan-jangan perusahaan ini menggunakan CSR sebagai business strategy. Dia nggak menjawab secara langsung pertanyaan saya, tapi memberikan kode emang benar bahwa CSR itu merupakan bagian dari bisnis strategi atau perusahaan. Nah, kemudian dan lagi ketika memang tujuan utama perusahaan itu hanya dua sebenarnya, ada masing-masing shareholder value dan juga going concern di sini. Jadi memang tujuan utama perusahaan itu yang menghasilkan profit yang paling besar gitu. Kemudian ada juga going concern. Kemudian CSR memang CSR digunakan sebagai bisnis strategi karena sebenarnya perusahaan itu memang sulit untuk memainkan perannya sebagai Santa Claus. Jadi mohon maaf kalau kita ngomong Santa Claus yang kayaknya dia itu mudah kayak berbagi hadiah kepada masyarakat, kepada orang-orang siapa aja. Tapi perusahaan itu nggak bisa memainkan seperti itu. Kalau setidaknya dengan adanya CSR itu adanya cost yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dan cost itu akan berdampak terhadap profit. Seperti itu. Kemudian buat mereka ya, jadi kalau kita ngomong CSR dilakukan oleh perusahaan, jadi ini yang saya dapat simpulkan sebenarnya ketika saya menghandle 2 proyek CSR. Jadi mereka tuh tadi ketika mereka akan melaksanakan sebuah keputusan-keputusan strategis, jadi masyarakat itu dibuat bergantung terlebih dahulu, kemudian dibuat terlena terlebih dahulu, dan juga action. Jadi actionnya itu belakangan. Biasanya masyarakat itu dibuat bergantung, dibuat terlena, baru action. Dan ini sebenarnya sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh government. Jadi tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi kalau kita ngomongin government responsibility, itu pasti sering sekali bersinggungan dengan masyarakat. Ya kan? Padahal sebenarnya kita tahu pemerintah itu adalah orang tua kita, tapi kenapa kok selalu mereka, si pemerintah itu ketika dia akan melakukan segala sesuatu, kenapa kok harus selalu disikapi negatif dalam masyarakat? Tapi lain halnya dengan si perusahaan. Kalau perusahaan enggak. Kalaupun ada konfliknya, pasti mungkin intensitasnya enggak setinggi dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau si perusahaan, sekali lagi, mereka tuh strateginya tuh mereka cenderung masyarakat dibuat bergantung, dibuat terlena, dan kemudian baru action. Tadi misalkan saya berikan contoh terkait rumah sakit yang dibangun oleh salah satu perusahaan, itu tadi. Jadi dengan adanya rumah sakit yang dibangun itu, maka warga setempat itu, mereka tuh berasa bergantung dengan adanya rumah sakit itu. Karena mereka tuh nggak pernah ada loh rumah sakit itu sebelumnya, dengan adanya rumah sakit tentu mereka akan berasa sangat bergantung di situ. Keluarga mereka ketika mereka sakit, maka mereka nggak perlu lagi membawa keluarga mereka ke ibu kota. Mereka cukup membawa ke rumah sakit yang saat ini sudah ada di daerah itu. Kemudian pada akhirnya mereka terlena, kemudian ya udah gunung dibelah. Karena kalau mereka menolak, mereka punya ketakutan di situ. Kalau saya menolak, nanti jangan-jangan rumah sakit ini pindah nih. Jangan-jangan nanti rumah sakit ini akan menjadi bayar. Nanti gimana dengan keluarga saya dan sebagainya. Kalau nanti keluarga saya menganggur lagi bagaimana? Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah CSR in research view. Jadi saya sengaja untuk menampilkan ini biar nggak menganggap bahwa itu kan cuman jangan-jangan itu cuma omong kosong tuh seperti itu. Jangan-jangan nanti kenyataannya nggak ada. Enggak. Kenyataannya ada. Jadi ini adalah CSR in research view. Jadi ini dilakukan oleh Navianto dan juga teman-teman. Jadi ini adalah judul penelitian ini cukup menarik sebenarnya. The Politics of Virtue for Capital Accumulation, CSR and Social Conflict in the Construction of the Cement Factory in Pati. Jadi apa yang dilakukan oleh Navianto ini sebenarnya ketika saya membaca penelitian ini sebenarnya saya nggak sedikit terkejut ya, karena sebenarnya saya sudah pernah terlibat terlebih dahulu terhadap tadi pelaksanaan CSR. Tetapi apa yang disampaikan oleh si peneliti ini sebenarnya membenarkan apa yang tadi baru saya sampaikan. Nah, jadi kalau ini kasus Gunung Kendeng, Pati yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya mencoba untuk mengingatkan, mungkin teman-teman masih ingat ya. Jadi ada warga yang membentangkan bendera merah putih di tengah sawahnya situ. Kemudian mungkin ada juga teman-teman yang ingat ada warga yang melakukan demo di depan istana dengan mengecor kakinya dengan semen. Jadi kasusnya itu seperti itu. Jadi akan seperti ini. Jadi ini sekilas terkait kasus yang terjadi di Gunung Kendeng sini. Jadi kasus ini sebenarnya mulai muncul itu pada tahun 2006. Itu PT Semen Gresik, yang saat ini bernama PT Semen Indonesia di sini, mengajukan izin pendirian pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, tepatnya di Desa Kedumulyo, di Pati, Jawa Tengah.
Kemudian organisasi FPL itu berubah nama menjadi Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng. Organisasi ini adalah organisasi yang menolak pembangunan pabrik semen di kawasan tersebut. Kemudian 2009 terjadi peristiwa perusakan 6 mobil milik Semen Gresik. Kemudian 2013 ini warga memenangkan gugatan pada tingkat MA, meskipun kasus hukum ini sampai kepada tahap kasasi. Kemudian berikutnya PT Indo Semen Tunggal Prakasa atau INTP di sini dia bergabung dengan PT Semen Gresik untuk bersama mendirikan pabrik semen di kawasan tersebut. Jadi ada 2 perusahaan di sini yang hendak membangun pabrik semen di kawasan tersebut. Nah, pada sebenarnya dari kasus Gunung Kendeng ini warga ini sudah melakukan penolakan di sini. Warga sudah melakukan penolakan, tetapi si kedua perusahaan ini dia terus melakukan approach di sini biar warga itu setuju dengan adanya pembangunan pabrik semen di situ. Warga menolak tentu karena mereka merasa dengan adanya pembangunan pabrik semen itu maka akan merusak lingkungannya. Karena sebagian besar warga yang ada di daerah itu bekerja sebagai petani, maka dengan adanya pabrik semen yang dibangun maka akan menjadikan tadi lahan pertanian akan semakin berkurang, kemudian menjadikan nanti mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi sisi lain si perusahaan ini tentu melihat itu merupakan sebagai apa ya? Jadi pembangunan pabrik semen tentu sebagai ekspansi bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Itu tentu mereka melihatnya bahwa dengan ekspansi bisnis tentu akan menghasilkan profit seperti itu. Dan karena tahu warga melakukan penolakan, maka mereka melakukan beragam program CSR di sini. Jadi program CSR di sini yang disampaikan oleh Novianto, jadi tujuannya itu ya biar warga itu setuju dengan tadi pabrik semen yang akan dibangun di wilayah itu. Program CSR apa yang dilakukan? Program CSR yang dilakukan di sini tadi misalkan ada pengabdian masyarakat di situ, kemudian memberikan penyuluhan kepada kaum wanita yang ada di daerah tersebut, kemudian memberikan beragam pelatihan informal kepada warga yang ada di daerah itu. Jadi ini adalah program CSR yang dilakukan oleh kedua perusahaan itu dalam atau secara spesifik terhadap oleh Indo Semen kepada warga tersebut. Nah, kemudian ini penutup. Jadi, apakah kita masih percaya dengan CSR? Tentu ini saya balik lagi ke tadi ya, kepala para audiens. Jadi, apakah pada akhirnya kita masih percaya dengan CSR? Kemudian harapan saya sebenarnya, meskipun tadi saya juga melihat, tadi juga sempat saya katakan bahwa sebenarnya cukup sulit sebenarnya untuk kita melihat behind the reason mengapa perusahaan melaksanakan CSR. Jadi, ada nggak sih sebenarnya orang yang benar-benar mau menyampaikan niat jahatnya? Pasti nggak ada lah ya. Pasti mereka tuh niat jahat itu pasti akan lebih banyak disembunyikan. Tapi harapan saya sih apapun itu setidaknya program CSR itu harus dideklar sebenarnya secara jelas. Jadi kalau misalkan dengan program CSR mungkin harapannya kalau tadi misalkan di kasus Kendeng yang ada di Pati itu ya mungkin warga pada akhirnya menyetujui pembangunan semen. Setidaknya seperti itulah. Setidaknya itu ya program CSR yang dilakukan oleh perusahaan itu harus dideklar secara jelas. Kemudian CSR bagi saya itu merupakan business strategy. Jadi karena sulit bagi saya untuk menerima bahwa perusahaan itu akan benar-benar tulus untuk melakukan program CSR bagi kepentingan masyarakat. Jadi tetap pasti ada uji karena tetap ada ada niatan yang lain daripada itu. Pasti karena saya lagi perusahaan itu memang berpaham kapitalis pasti tujuan utamanya tentu untuk menghasilkan laba yang maksimal, bukan untuk peduli terhadap kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada diskusi pagi hari ini. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Riza. Pemaparan yang sangat luar biasa, yang banyak memberikan insight mengenai CSR, pro dan kontra terhadap apa yang dilakukan pemerintah maupun apa yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk itu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan melalui chat box atau menggunakan raise hand. Di sini ada satu pertanyaan. Dari Pak Dewa, pertanyaannya, saya ingin mengetahui pendapat Pak Riza mengenai industri pertambangan. Pada satu sisi,
industri ini merupakan bagian dari kemajuan peradaban, yaitu berupa beragam alat elektronik menggunakan beragam logam, mineral dari aktivitas penambangan. Namun, pada sisi lain, operasi ini mengancam namanya keragaman hayati. Apalagi saat ini penambangan telah mengarah pada penambangan di wilayah laut dalam atau deep sea mining. Bagaimana menyeimbangkan dua hal ini dalam membangun peradaban tanpa merusak lingkungan? Gimana Pak Rija, mau langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Boleh tampung dulu. Oke. Pertanyaan yang kedua di sini dari Pak Muhammad Slamet Yahya mau bertanya, apakah CSR ini dapat mengubah pemikiran bisnis tradisional yang hanya mengincar namanya keuntungan menjadi bisnis yang lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat? Untuk saat ini ada dua, Pak Rija, dari Pak Dewa maupun Pak Slamet. Oke, baik. Oke, saya langsung saja saya jawab, Pak. Iya, enggak. Oke, terima kasih banyak, Pak Dewa, pertanyaannya. Jadi kalau mau saya ringkas, tadi pertanyaan dari Pak Dewa, jadi bagaimana menyeimbangkan tadi ya antara peradaban tanpa merusak lingkungan. Sebenarnya cukup sulit sebenarnya pertanyaan ini, karena kalau kita ngomongin perusahaan pertambangan, ini perusahaan yang cenderung sensitif sebenarnya. Jadi perusahaan pertambangan ini yang lain. Kalau kita ngomongin perusahaan manufacture, kita ngomongin pertambangan itu, impact-nya itu langsung terlihat dengan jelas. Jadi saya berikan contoh ketika mereka membangun smelter baru pertambangan, bayangkan saja, itu gunung saja udah kelihatan akan dibelah seperti itu. Jadi efeknya itu memang jelas. Tapi di sisi lain, emang perusahaan itu emang perlu melakukan seperti itu. Yang paling penting itu adalah caranya bagaimana sebenarnya kita meminimalisir dampak dari kerusakan itu sendiri. Jadi kalaupun kita menganggap bahwa perusahaan nggak bisa dong, kamu harusnya merusak lingkungan, itu juga nggak bisa juga sebenarnya kita lakukan. Ya kan? Kemudian kita menganggap bahwa nggak boleh kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang katakanlah yang merusak seperti ini, yang merusak seperti ini, tentu nggak bisa. Yang bisa kita lakukan ya sebenarnya bagaimana kita meminimalisir dampak dari itu semua. Seperti itu. Jadi misalkan dengan tadi apa namanya, kalau yang di laut saya kurang tahu ya, tapi kalau misalkan di daerah pertambangan yang di darat begitu, biasanya ketika mereka harus sudah menggunduli, ya mungkin mereka melakukan reboisasi dan sebagainya. Setidaknya kita punya cara untuk meminimalisir. Kalau kita mau menganggap bahwa kerusakan itu nggak bisa harus total dihilangkan, kayaknya nggak, cukup sulit sebenarnya. Menurut saya itu sih cara menjaga peradaban itu. Kemudian untuk pertanyaan Muhammad Slamet Yahya tadi terkait apakah CSR ini mengubah pemikiran bisnis tradisional yang hanya mengincar keuntungan menjadi bisnis yang lebih peduli pada lingkungan dan masyarakat. Tadi sempat saya katakan bahwa sebenarnya kalaupun saya pada akhirnya ditanya begitu, apa sih yang menjadikan perusahaan itu harus terlibat dalam pelaksanaan CSR, maka ya nggak ada sebenarnya alasan yang lain selain adanya market pressure. Jadi memang adanya tuntutan investor di sini yang memaksa dalam tanda kutip perusahaan untuk terlibat dalam pelaksanaan CSR. Tadi saya berikan contoh misalkan terkait informasi yang terjadi dalam laporan keuangan. Tadi misalkan di tahun 2000 mungkin informasi terjadi lebih sedikit, sedangkan di kita di saat ini informasi terjadi jauh lebih banyak gitu. Kemudian dengan adanya market pressure terkait misalkan green investment di situ. Jadi investor beranggapan bahwa si perusahaan itu perlu loh untuk melakukan keputusan investasi yang bernuansa hijau gitu. Bernuansa hijau dalam artian ya enggak harmful activities atau enggak harmful investment. Jadi emang aktivitas-aktivitas ya katakanlah yang ramah terhadap lingkungan dan sebagainya. Merubah cara tradisional dalam mengganti pandangan untuk tidak fokus ke profit oriented, kayaknya enggak. Mereka tetap akan fokus pada profit oriented. Tapi di sisi lain dengan adanya market pressure kan mereka mau nggak mau mereka akan melakukan itu. Jadi karena banyak sekali karena sekarang ini investor akan cenderung concern terhadap hal-hal yang bernuansa hijau gitu kan ya. Jadi ya si perusahaan itu ya mau nggak mau mereka harus mau melakukan CSR. Kalau mereka nggak mau melakukan CSR, nanti investor akan lari, investor akan hengkang dan sebagainya. Jadi seperti itu sih yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke. Gimana? Masih ada pertanyaan yang lain? Pak Rafki izin boleh? Enggak, Bu Willy. Aduh. Pak Riza, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.
Saya sedikit mau komen ya Pak. Boleh. Tadi Bapak tuh sebenarnya saya begitu lihat kemarin ada pengumuman di di FEB gitu, wah begitu saya lihat CSR gitu ya, oh ternyata dengan bisnis strategi nih, wah ini juga saya yang kerjain kemarin kan gitu ya, waktu saya masih ngerjain disertasi. Nah kalau saya mungkin yang I do believe kalau CSR itu eksis gitu ya Pak ya, karena apalagi kalau saya lihat di BUMN nih gitu ya, BUMN itu kan benar-benar strict to the government dan mereka itu diatur sebenarnya kan ya oleh Kementerian BUMN. Nah, karena saya dulu yang menelitinya walaupun hanya di satu perusahaan yang benar-benar, tapi dia fully fully owned by the Kementerian BUMN itu kan. Nah, kalau saya lihat di sini memang itu yang judulnya Pak Riza itu memang benar Pak. Jadi satu perusahaan ini dia benar-benar harus mengintegrasikan gitu ya. Si CSR tadi itu benar-benar dia harus punya strategi gitu. Jadi nggak sembarangan perusahaan itu dia bikin program CSR. Terus misalnya dia nurunin dari 1% sampai 2% net income gitu kan ya. Sebenarnya aturannya kan banyak undang-undang tentang CSR itu. Jadi fokusnya ke situ gitu. Jadi kalau yang saya rasakan kemarin tuh mereka benar-benar dan berusaha gitu ya untuk mengeluarkan dananya itu benar-benar yang memang untuk yang programnya aja gitu. Walaupun di awal di tahun 2006 sampai 2011 itu mereka sebenarnya nggak punya CSR strategi gitu ya. Nah, begitu dia masuk tahun 2011 itu benar-benar bikin dan programnya itu memang terstruktur banget. Jadi di situ saya benar-benar menganalisa mulai dari visi misi itu tuh benar-benar harus nyambung gitu sampai dia punya program dan dievaluasi gitu lah. Jadi kebetulan kalau saya mungkin karena based on itu jadi sebenarnya iya kalau untuk, tapi setahu saya terus banyak juga sih sebenarnya jurnal-jurnal yang memang mereka melakukan penelitiannya itu di perusahaan yang benar-benar dia bisnis integrated gitu ya, strateginya tuh memang benar ada gitu, mulai dari ya tadi harus benar-benar terarah dan itu benar-benar dipertanggungjawabkan gitu, karena dia kan masuk KPI dari perusahaan juga ya. Salah satu penilaian apalagi untuk BUMN itu ada benar-benar yang tiap tahun itu kalau nggak salah memang benar dievaluasi gitu. Kalau saya sih gitu. Ini hanya ini aja ya Pak, sharing aja apa yang pernah saya kerjakan. Jadi saya merupakan salah satu orang yang percaya bahwa CSR itu benar-benar harus dikelola, dan apalagi kalau untuk BUMN kan mungkin anggarannya juga nggak cuma sedikit ya. Nah itu di situ bahaya di situ terlepas dari program apa yang akan mereka kerjakan gitu, seperti itu. Gitu aja mungkin Pak Riza. Terima kasih buat paparannya ya. Terima kasih banyak Bu Willy. Sama-sama. Gimana? Masih ada tanggapan lagi bagi Bapak Ibu peserta? Ada yang masih bisa ditambahkan Pak Ali, Pak Riza? Cukup? Apa yang masih tambahkan ya? Masuk atau tambahan dari Bu Willy? Mungkin ya tadi sih ya, saya tetap menganggap bahwa betul sih tadi apa yang disampaikan oleh Bu Willy. Jadi emang saya melihat ya, tadi kalau kita melihat corporate, kalau lebih ke real ya, tadi pengalaman saya, tadi emang cara yang mereka lakukan ya cenderung tadi dibuat mereka terlena terlebih dahulu. Karena mau nggak mau pasti akan terbantu kan ya masyarakat dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh masyarakat. Dan biasanya ketika mereka merasa terbantu, ya pasti akan disusul dengan tadi program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan. Jadi intinya tadi mereka akan dibuat terlebih dahulu dengan cara terlena, begitu kan ya, kemudian terbuai, nah baru kemudian beraction. Citra ya, ujung-ujungnya ke citra ya Pak ya, citra ya, perusahaan ya ujung-ujungnya sih. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka Bapak dan Ibu dimohon untuk mengisi feedback untuk kebutuhan presensi maupun e-sertifikat yang ada di chat. Jadi silakan mohon diisi
sebagai feedback dari kegiatan ini. Oke, dengan berakhirnya tanya jawab, maka berakhir sudah seminar online kali ini. Terima kasih sharing knowledge yang diberikan Pak Riza terhadap CSR. Semoga acara ini bisa membawa keberkahan dan kemajuan untuk kita semua. Dan tidak lupa pula kami informasikan bahwa acara seminar berikutnya ada di pukul 13.30 mengenai stablecoin, dynamic, dan challenge pada pukul 13.30. Oke, baiklah, itu saja rangkaian seminar kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan lindungannya. Mohon maaf segala kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Willy semua. Sama-sama Pak, izin live ya. Ya. Terima kasih Pak, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you.